Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup menjadi teladan iman. Saudara, kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling berdampak adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalau saya memiliki segala sesuatu, tapi hidup saya tidak berdampak kepada orang lain, maka sebenarnya hidup saya begitu gersang dan tanpa makna. Kalau saudara bisa meraih segala sesuatu yang saudara capai, tapi hidup saudara sama sekali tidak berdampak kepada orang lain, maka kehidupan saudara sama sekali tidak ada artinya. Karena kehidupan yang berarti dan berguna itu adalah kehidupan yang berdampak, berguna, berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga dalam iman kita, saudara. Iman bukan untuk diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bukan masalah perjalanan iman terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi dalam perjalanan iman yang luar biasa itu adalah iman yang berdampak kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah iman saudara berdampak kepada orang lain? Atau jangan-jangan iman kita terhadap diri kita sendiri pun belum berpengaruh? Artinya iman kita belum membentuk diri kita menjadi lebih baik, belum berpengaruh baik terhadap diri kita karena iman kita mungkin belum jelas, belum kuat, belum kokoh, belum bertumbuh dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum kita akan banyak berurusan dengan perkara materi di sepanjang hari ini, saudara akan bekerja, berbisnis, berusaha dan sebagainya. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan iman kita berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Alangkah indahnya saudara, jika mendengar saudara bersaksi, menyaksikan bahwa hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain, iman saudara berdampak bagi orang lain. Itu satu kesaksian yang sangat indah untuk didengar, untuk dibaca. Itu sebabnya kalau saat ini, ketika saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi orang lain, silakan tuliskan.
kesaksian saudara dalam hal apa dan kepada siapa saudara menjadi berkat. Untuk jadi kesaksian juga bagi anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi orang lain, berdampak kepada orang lain. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Setelah Injil diberitakan kepada mereka dengan kekuatan Roh Kudus, maka Injil itu tertanam dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Tuhan, dan kemudian iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara, di ayat 7 di sana ditegaskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Luar biasanya saudara, bahwa jemaat-jemaat ini hidup mereka telah menjadi teladan. Orang yang telah menerima Injil ini, akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Dan menjadi teladan bukan dalam skop kecil, saudara. Di wilayah Makedonia dan Akhaya, itu kota provinsi, saudara. Jadi sangat luas pengaruh iman mereka. Mereka telah menjadi teladan di wilayah yang sangat luas, di wilayah yang sangat besar. Jadi ketika iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka menjadi teladan. Ini jemaat yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan di wilayah yang begitu luas setelah Injil itu mereka terima. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, berapa lama saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang yang percaya? Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup saudara bisa menjadi teladan? Setelah sekian lama saudara menerima Injil dalam hidup saudara, setelah sekian lama firman Allah ditabur dalam hidup saudara, sudahkah saudara hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang? Itu jadi perenungan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita bisa hidup menjadi teladan? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setiap hari atau setiap minggu hanya datang ke gereja beribadah, duduk diam, dengar, duit, lalu pulang. Minggu depan lagi begitu, minggu depannya lagi, sampai tua kita hanya pasif, tidak berbuat apa-apa, dan hidup kita tidak berdampak apa-apa. Dan kemudian satu kali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita dan kita percaya kepada Dia. Begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Dia, apa dampak hidup kita? Jemaat Tesalonika ini, saudara, mereka telah menjadi teladan di dua daerah yang begitu luas. Hari ini, dimulai dari keluarga, sudahkah saudara menjadi teladan di sana?
Kemudian di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di wilayah yang lebih luas lagi, kemanapun saudara pergi, apakah hidup saudara benar-benar bisa menjadi teladan? Atau jangan-jangan terlalu banyak orang Kristen juga yang akhirnya menjadi batu sandungan saudara? Bukankah belakangan ini ada orang-orang yang dikenal sebagai orang Kristen di pejabat publik tapi mereka korupsi? Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah Injil yang telah diberitakan kepada kita dengan kekuatan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kita, Injil itu bertumbuh dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi teladan. Semakin kita menjadi teladan di daerah yang lebih luas, di lingkungan yang lebih luas, berdampak lebih luas, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana jemaat Tesalonika ini sehingga pada akhirnya hidup mereka bisa menjadi teladan? Dikatakan ayat 7 tadi, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi ada yang mereka kerjakan, ada cara kehidupan yang mereka lakoni, yang mereka jalani, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di ayat 6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat saudara, yang pertama ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga akhirnya mereka bisa menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Mereka dikenal dan menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa saudara? Karena pertama, sekalipun dalam penindasan mereka menjadi penurut firman Allah. Sekalipun dalam penindasan mereka tetap taat firman. Sekalipun dalam situasi yang berat mereka tetap hidupi firman. Mereka tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar saudara pada akhirnya mereka menjadi teladan. Itu yang kemungkinan sulit ditemukan saudara. Di dalam penderitaan tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, apakah dalam situasi yang demikian kita bersama-sama tetap bisa hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Apakah saat beban masalah hidup saudara menindih, tetap saudara taat, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saat ini ketika saudara sakit misalnya, saudara tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan? Saya melihat saudara di daerah pengembalaan saya terlalu banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka orang Kristen, tetapi ketika mereka menghadapi penyakit misalnya, akhirnya lari ke paranormal. Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Bukankah itu menduakan Tuhan? Saat ini saudara, kita harus tunjukkan bahwa sebagai orang yang telah menerima Injil, percaya kepada Yesus, sekalipun ada masalah, sekalipun kekurangan, sekalipun sakit, sekalipun persoalan menindih, beban berat dan sebagainya, dalam semua itu kita harus tetap menjadi teladan dengan menjadi pelaku firman. Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jemaat Tesalonika saudara, mereka ada dalam penindasan yang berat. Pada waktu itu menjadi orang Kristen harus bertaruh nyawa terkadang saudara. Tapi namun demikian mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka terima firman itu dengan bersukacita. Mereka hidupi firman itu dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini saudara, saya dan saudara harus menjadi teladan. Harus menjadi terang Kristus. Untuk kita menjadi teladan, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, tadi di ayat 7 dikatakan sehingga kamu telah menjadi
teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lalu dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, yang kedua, firman Allah itu bergema dari mereka. Artinya apa? Melalui hidup mereka yang telah menerima firman, yang hidup dalam firman, akhirnya firman itu juga tersiar kepada orang lain, bahkan ke daerah yang lebih luas. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya, padahal di dua daerah itu saja sudah sangat luas, tapi ternyata lebih luas lagi pengaruh mereka. Firman itu bergema lebih jauh lagi dari mereka. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kenapa akhirnya hidup mereka berpengaruh besar? Hidup mereka jadi teladan karena firman yang mereka terima itu akhirnya diberitakan juga kepada orang lain. Baik melalui perkataan, baik melalui ketindakan, baik melalui sikap hidup. Firman itu tersiar lebih jauh lagi. Saudara, firman yang telah diberitakan kepada kita, firman yang telah saudara terima, yang hidup dalam diri saudara, bahkan yang bertumbuh dalam diri saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara, membangun hidup saudara, memberkati kehidupan saudara. Firman itu jangan sampai hanya pada diri saudara sendiri. Lihat keluarga saudara. Untuk saudara bisa berdampak bagi mereka, beritakanlah firman yang telah saudara terima kepada mereka. Lihat lingkungan saudara. Lihat orang-orang yang saudara kenal yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan itu juga kepada mereka. Beritakan saudara, di dunia kerja saudara, buktikan saudara menjadi teladan dan beritakan firman itu kepada mereka, baik secara ucapan, perkataan, penyampaian, baik secara lisan, melalui cara hidup saudara. Beritakan firman itu supaya orang-orang akhirnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat saudara. Itu yang kedua, sehingga hidup mereka menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena hidup mereka memberitakan firman. Firman yang mereka terima diberitakan kepada orang lain, bergema kepada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, alasan ketiga dikatakan tadi ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lompat ke ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka adalah jemaat-jemaat yang latar belakang mereka penyembah-penyembah berhala. Tapi hidup mereka kemudian begitu berdampak. Kenapa saudara? Mereka bertobat betul-betul. Mereka tidak hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka bertobat betul-betul. Berhala-berhala mereka dulu mereka tinggalkan, mereka berbalik dari berhala-berhala itu, dan kemudian mereka hidup melayani Tuhan. Mereka tinggalkan berhala, mereka melayani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya teman, dia berbisnis, dia berjualan. Saya pergi ke tokonya. Lalu kemudian di situ saya melihat ada foto ini, foto dewa ini, foto dewa ini. Dan di samping foto-foto itu ada juga foto Tuhan Yesus. Gambar-gambar Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, saya bertanya kepada dia, sebenarnya kamu, yang mana yang kamu percayai? Lalu dia berkata, saudara, agak lelucon tapi menyedihkan sebenarnya. Dia berkata, tergantung ya, yang mana lagi hoki. Saudara, ikut Tuhan bukan untung-untungan. Ikut Tuhan bukan apakah nanti ini lebih memberkati, itu lebih memberkati dan sebagainya. Dengar saudara, hanya satu Tuhan dan hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia berkata bahwa hanya dia jalan ke sorga. Tidak ada nabi apapun, nabi manapun yang pernah turun dari sorga dan kemudian dia tahu jalan ke sorga.
Hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku, katanya. Dan perkataannya itu, saudara, layak untuk dipercayai. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari situ, dia tahu jalan ke situ, dan dia jadikan dirinya sendiri sebagai media untuk sampai ke sorga. Dan kemudian itu yang disadari oleh jemaat Tesalonika, sehingga ketika mereka bertobat, mereka tinggalkan semua berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Bukan hanya ikut Tuhan, saudara, secara pasif, tapi mereka hidup melayani Tuhan. Sehingga akhirnya benar-benar mereka menjadi teladan, mereka berdampak, mereka berpengaruh. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah hidup kita berdampak. Dan salah satu dampak yang paling harus kita miliki adalah dampak iman, di mana hidup kita bertumbuh dalam iman, dan melalui hidup kita orang-orang lain juga mengalami Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudara, iman kita bisa berdampak? Kita sudah belajar dari jemaat Tesalonika, di mana mereka bisa berdampak di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena yang pertama, sekalipun situasi mereka berat, mereka tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, firman itu bergema dari mereka. Firman yang mereka terima itu, firman yang mereka hidupi itu mereka beritakan juga kepada orang lain. Bahkan melalui cara hidup mereka, firman itu tersiar lebih jauh. Jadi yang kedua, mereka memberitakan firman. Lalu yang terakhir, mereka bertobat betul-betul. Tinggalkan semua berhala, lalu kemudian ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu hidup kita berdampak, mari dalam kita menjalani hidup kita, mungkin saudara sebagai pebisnis, saudara pengusaha, saudara profesional, bekerja di satu bidang tertentu, dan sebagainya, siapapun saudara, jadilah teladan, milikilah teladan hidup. Dengan cara apa saudara memiliki teladan hidup? Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kemudian jadilah pemberita firman Tuhan, dan hiduplah melayani Tuhan. Bertobat sungguh, hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya kembali mengingatkan, hidupi dan terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka.
Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.